Ya, saudara, saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai pola gerak realitas dalam sejarah. Yang saya jelaskan di bagian pertama itu ada polanya dua, yaitu menyatu dan memisah. Di bagian sebelumnya saya sudah menjelaskan sampai dengan kekuatan dunia itu menyatu di Kekaisaran Romawi dengan kekuatan gereja yang berpusat di Roma. Dan sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana proses pola menyatu dan memisah itu dalam sejarah berikutnya. Mulai abad-abad sekitar abad 7, 8, di sana nampaknya dinamika pertumbuhan gereja mengalami masalah-masalah, terjadinya degradasi doktrinal, terjadinya degradasi moral di antara para rohaniwan dan sebagainya. Nah, itu kemudian secara lambat laun mulai muncul gerakan-gerakan pemisahan. Dari sisi politik, kerajaan-kerajaan yang tadinya di wilayah Eropa itu yang berada di dalam kekuatan Roma yang luar biasa, tapi mereka mulai memisahkan diri. Berbarengan dengan itu, karena kekuatan spiritualitas gereja yang mulai menurun, maka gereja pun juga mulai kehilangan kekuatan, ditambah lagi juga dengan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan, khususnya dengan spirit rasionalisme, yang semakin menyadarkan manusia, mulai dari abad ke-13 atau 14, di sana muncul Renaissance atau semacam kebangkitan baru, di mana humanisme itu begitu mulai mempengaruhi manusia, sehingga manusia mulai tidak mau didikte lagi oleh kekuatan gereja. Sehingga ada semacam kesadaran baru itu muncul, sehingga akhirnya otoritas atau dominasi gereja terhadap kaum awam mulai melemah. Nah, hal ini kemudian juga dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan kerajaan-kerajaan, dan akhirnya dengan semakin memburuknya situasi spiritualitas gereja, yang kemudian di dalam garis kekristenan kita ketahui muncul reformasi. Ini yang disebut dengan skisma besar pada 1517. Jadi gereja akhirnya terpisah, Katolik dengan Protestan. Ya, meskipun kemudian kita ketahui dalam proses sejarahnya, Protestan sendiri kemudian juga ada banyak lagi cabang-cabangnya. Nah, bersamaan dengan itu, karena kemajuan di bidang humanisme yang semakin meningkat, ilmu pengetahuan juga yang semakin meningkat, maka juga terjadi peningkatan teknologi yang semakin baik, terutama di bidang transportasi dan kekuatan militer. Sehingga akhirnya sejarah dunia mencatat bahwa kekuatan Romawi yang sudah runtuh tadi diteruskan dengan kekuatan-kekuatan bangsa-bangsa lain yang semakin kuat. Yang terjadi adalah yang tadinya menyatu sekarang mulai terpisah-pisah lagi. Bangsa-bangsa yang mulai besar, ya, Inggris, Jerman, Perancis dan sebagainya, mereka membangun komunitas-komunitas dengan kekuatannya sendiri, dan akhirnya mereka ekspansi ke wilayah-wilayah lain yang kita ketahui mereka lebih banyak ke Asia, Afrika, dan ke Amerika Selatan atau Amerika Latin. Maka terjadilah apa yang disebut dengan proses kolonisasi. Jadi bangsa-bangsa barat yang kuat itu mengkolonisasi negara-negara yang lebih miskin, yang lebih maju. Tetapi mereka mempunyai kekayaan-kekayaan potensi alam yang luar biasa. Oleh karena itu, bangsa-bangsa barat ini mulai menjajah ke wilayah-wilayah Asia, Afrika, dan juga Amerika Latin. Nah, ini terjadi pemisahan-pemisahan. Nah, pemisahan ini kemudian berpuncak terjadinya konflik besar, yaitu Perang Dunia Pertama 1911 sampai dengan 1915. Nah, ini terjadi perang antar bangsa-bangsa, terjadi pemisahan yang luar biasa. Tapi setelah itu muncul apa yang disebut dengan Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa ini dibentuk supaya ada penyatuan lagi. Jadi bangsa-bangsa itu tidak berperang dan sebagainya, lalu disatukan dengan Liga Bangsa-Bangsa. Tapi faktanya Liga Bangsa-Bangsa ini juga tidak bertahan, akhirnya bangsa-bangsa kembali lagi terpisah-pisah lagi dengan munculnya Perang Dunia yang kedua, 1942, 1945. Terjadi lagi perang besar yang berpuncak kemudian 1945 dengan dijatuhkannya bom atom di dua kota di Jepang, yaitu Nagasaki dan Hiroshima. Maka
Di sana dihentikanlah semua perang itu dan dibangun kembali, menggantikan Liga Bangsa-Bangsa, dibangunlah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi ada gerakan menyatukan lagi. Gerakan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menyatukan lagi bangsa-bangsa. Namun demikian, penyatuan itu juga masih dipisahkan lagi, oleh karena bangsa-bangsa di dunia ternyata masih terpisah dalam, paling tidak dalam 3 blok besar, ya. Blok yang disebut dengan blok barat yang dipimpin oleh Amerika dengan kapitalismenya, dan ada blok timur yang dikomandani oleh Uni Soviet waktu itu dengan sosialis komunismenya, dan juga ada blok non-blok atau disebut dengan blok negara berkembang atau negara dunia ketiga, yaitu negara-negara yang mengalami kemerdekaan pada tahun 1940-an. Jadi ada tiga blok ini. Tetapi yang paling serius tentu saja adalah perang dingin antara blok barat dan blok timur. Nah, itu terjadi pemisahan. Tapi kemudian tahun 80-an tiba-tiba di Uni Soviet muncul gerakan Glasnost Perestroika yang diprakarsai atau dicetuskan oleh Mikhail Gorbachev, ya, sehingga kita tahu semua ternyata kemudian Uni Soviet itu, USSR itu runtuh menjadi banyak negara, sehingga komunisme juga runtuh di sana, dilanjutkan lagi dengan keruntuhan RRC, Cina, dengan komunismenya, dengan kasus lapangan merah, Tiananmen. Nah, di sanalah akhirnya Cina menjadi negara demokratis. Nah, dengan peristiwa itu maka terjadi sekarang yang tadinya terpisah, sekarang ada kekuatan tunggal, dan kekuatan tunggal itu adalah Amerika. Nah, kekuatan tunggal itu menjadikan Amerika menjadi seolah-olah ada yang menyebut Amerika menjadi polisi dunia, karena Amerika lah yang kemudian menguasai berbagai aspek dari kehidupan dunia. Tetapi kemudian singkatnya, saya hanya melihat pola-pola yang terjadi. Ya, kemudian tahun 1996-98 terjadi gelombang krisis yang disebut dengan krisis moneter, yang kemudian berlanjut juga dengan krisis finansial global, yang membuat krisis juga terjadi di Amerika, dan kemudian juga terjadi krisis di negara-negara di Asia, sehingga penguasa-penguasa tirani yang disebutkan tirani itu berjatuhan, termasuk Indonesia, ya, kekuasaan Soeharto runtuh, di Malaysia ada kekuasaan Mahathir Mohamad runtuh, di Filipina kekuasaan Ferdinand Marcos runtuh, di Myanmar dan seterusnya. Jadi negara-negara ini juga mengalami krisis, ya. Sehingga Amerika tidak lagi menjadi kekuatan tunggal, terjadi pemisahan lagi, ya. Pemisahan lagi. Sehingga muncul kekuatan-kekuatan baru yang ada di Asia, dan yang paling menonjol tentu saja adalah China. China memasuki sebuah fase yang baru dengan dinamikanya, dengan kekuatannya. Maka kemudian ketika dunia mulai menyetujui adanya arus globalisasi yang kemudian menyepakati adanya pelaksanaan pasar bebas, di sanalah Cina mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam mengembangkan berbagai komoditas ekonomi di berbagai tempat, termasuk juga di Indonesia. Tetapi saudara-saudara, ini menurut pengamatan saya, kemudian terjadilah satu wabah yang sekarang ini sedang kita alami juga, yaitu wabah corona yang bermula dari Cina di kota Wuhan, yang dalam waktu yang singkat merebak begitu cepat, yang mewabah di hampir atau lebih dari 240 negara. Nah, ini satu pandemi global yang luar biasa. Nah, tetapi dari segi pola saya melihatnya, pandemi global ini kemudian membentuk pola penyatuan kembali. Yang tadinya terpisah-pisah, ada pola penyatuan kembali. Yang saya perhatikan, akhirnya misalnya gereja-gereja mulai bersatu lagi. Negara-negara yang terkena wabah tadi mulai bersatu lagi. Mulai bekerja sama satu dengan yang lain bagaimana mengatasi masalah wabah corona ini. Tapi di pihak lain memang juga kita tidak menutup adanya isu yang berkembang di tengah masyarakat, bahwa ada juga upaya-upaya penyatuan misalnya dengan implantasi microchip yang itu diproduksi oleh perusahaan-perusahaan di Amerika yang menyebutkan orang terkenal itu. Dan ini ada tafsiran yang menganggap ini juga upaya penyatuan, yang dimana disebutkan misalnya seperti Bill Gates itu dengan perusahaan-perusahaannya sudah bekerjasama dengan
lebih dari 80 negara misalnya, mereka ingin menyatukan. Nah, ini masih multitafsir, sehingga ada upaya-upaya penyatuan. Saya melihatnya dari sisi pola, maka sekarang kita ini sedang berada dalam pola penyatuan. Tapi ujung dari penyatuan ini seperti apa, ini memang mesti harus kita cermati lebih lanjut. Tapi sekarang kita sedang berada di dalam titik penyatuan itu. Nah, next seperti apa, itu yang memang harus kita cermati lebih detail, supaya kita juga tidak gegabah memberikan tafsiran-tafsiran secara dan menghubungkan dengan isu-isu teologis yang sekarang ini banyak dihubung-hubungkan dengan yang lain, misalnya soal antikris, soal angka bilangan 666 dan sebagainya, mengenai kedatangan Kristus dan sebagainya. Nah, itu silahkan dianalisis saja, tapi dari segi pola, saya melihat kita sekarang berada dalam titik pola penyatuan. Dan pola penyatuan ini sampai berapa lama saya tidak tahu dengan pasti, tapi juga kita harus menyadari ada satu titik di mana nanti akan ada pemisahan lagi. Nah, dari pola ini saya ingin menggarisbawahi bahwa belajar dari pola-pola yang ada ini. Yang pertama, saya mendapatkan pelajaran bahwa Menara Babel itu tidak pernah tuntas dibangun. Dan itu terjadi dalam setiap fase sejarah. Siapapun yang ingin berusaha membangun Menara Babel, apapun bentuknya, siapapun orangnya, kapanpun dan dimanapun, Menara Babel itu tidak pernah tuntas dibangun. Jadi prinsip yang sama saya rasa pada saat-saat ini ketika Menara Babel itu mau dibangun, Menara Babel itu bisa siapa saja, bentuk personal, organisasi, lembaga, atau bahkan negara, itu tidak akan pernah tuntas dibangun. Kalau spiritnya adalah spirit membangun Menara Babel, yaitu ingin menentang Allah, ingin menentang kedaulatan Allah, pasti tidak akan pernah berhasil. Karena pada saatnya Allah itu pasti akan mengintervensi bangunan Menara Babel yang tidak pernah selesai dibangun itu. Itu yang pertama. Yang kedua yang tetap sama konsisten tentu saja adalah Yesus itu tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, sampai yang akan datang itu tidak pernah berubah. Sehingga ketika kita menghadapi situasi yang serba tidak menentu ini, dengan berbagai perspektif kita yang terbatas, maka mari kita tetap menunjukkan mata kita kepada Kristus yang tidak berubah, tetap dalam garis ketaatan kepada Dia dan kesetiaan kepada Dia. Nah, nanti ada banyak pola-pola lain lagi yang saya temukan, misalnya setelah wabah ini, apa yang akan terjadi? Itu sebenarnya pola-pola di dalam Alkitab bisa kita temukan. Lalu bagaimana pola kerja iblis? Ya, pola-pola kerja iblis dengan berbagai macam metode dan strateginya itu sebenarnya sudah terpola. Dan saya akan menyatakan hal-hal seperti itu ke depan dalam tayangan-tayangan saya yang berikut, sehingga saudara bisa mengikuti tayangan-tayangan saya selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara.